Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Benedikta Arsenia Prasetyo dengan NIM 212214160. Saya merupakan mahasiswi Universitas Santa Dharma Yogyakarta, program studi manajemen angkatan tahun 2021. Ini adalah tugas pendidikan agama yang bertemakan tentang agama dan tubuh. Kali ini saya akan membahas tentang tema tersebut. Membahas mengenai rasa insecure. Insecure dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Internal yaitu berasal dari diri kita sendiri. Mungkin kita ingin memiliki wajah seperti orang lain, sifat kita yang terlalu perfeksionis, takut akan kegagalan dan penolakan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, yaitu bisa dari perkataan orang lain atau dulunya kita adalah korban bullying. Tentu saja saya pribadi masih memiliki rasa insecure, khususnya karena saya memiliki masalah pada kulit yang sensitif. Sejujurnya saya sedikit sedih dan kehabisan cara bagaimana menyembuhkan kulit saya. Namun saya tidak berhenti begitu saja. Saya berusaha dengan melalui dokter atau membaca artikel tentang video. Insecure itu jangan hanya dibiarkan begitu saja. Kamu harus memiliki prinsip antara harus merubah pandangan dan tetap bergerak maju, atau berusaha melakukan perubahan dari dalam diri kita sendiri. Menurut tokoh yang saya dengarkan, yaitu Meira Prakarsa. Beliau adalah seorang ibu sekaligus wanita karir. Istri dari Ernest Prakarsa ini telah menulis beberapa buku dan telah menjadi CEO sutradara film. Mei berkata bahwa tidak akan ada cowok yang mau dengan dia karena masalah fisiknya, yaitu badan yang terlalu gendut, kulit gelap, dan dada rata. Ia mendapatkan komentar fisik yang buruk sejak ia kecil, dan ia berkata untuk kita semua, ketika seorang sudah sering mendengar komentar negatif terhadap tubuhnya sejak kecil, apalagi terjadi oleh dan di lingkungan terdekat, kemungkinan besar ia akan terus mengingat penilaian itu hingga ia dewasa. Dan lama-kelamaan hal itu akan membuat dirinya membenci dirinya sendiri. Untuk kita semua, berhati-hatilah, karena kita tidak pernah tahu perjuangan orang, tidak pernah tahu apa yang ada di pikiran orang lain. Yang kita ucapkan komentar negatif ke orang lain bisa membuat mereka depresi. Dan yang menurut kita lucu bisa membuat dunia seseorang menjadi hancur. Karakter fiksi film yang saya ambil yaitu Rara dari film Imperfect. Ia adalah gadis yang kehilangan ayahnya sejak ia kecil. Ia memiliki fisik yang berbeda dengan adiknya yaitu Lulu. Rara memiliki rasa insecure dengan timbangan berat badan dan memiliki fisik yang kurang menarik. Ia awalnya tidak peduli dengan hal itu, namun karena paksaan pekerjaan dan hujatan yang terus-menerus datang pada dirinya, akhirnya ia memutuskan untuk melakukan perubahan pada dirinya. Namun, yang ia kira ketika fisik sudah tampak sempurna, kehidupannya akan jauh terasa lebih baik, ternyata salah. Mengejar kata sempurna tidaklah indah bila kita terbebani dengan berbagai hal dan ekspektasi. Namun, belajarlah untuk mencintai dan menerima ketidaksempurnaan itu. Dan malah hal itu dapat menjadi obat ampuh daripada menutupinya terus. Jangan sampai apa yang kamu kejar dapat menghilangkan jati diri dan apa yang telah kamu punya dan bangun selama ini. Contohnya, jangan sampai kamu kehilangan orang-orang terdekat. Tokoh lintas agama yang saya ambil yaitu saya mengambil kalimat dari Bapak Paus kita yaitu Bapak Paus Fransiskus. Dia berkata, menghargai masa muda berarti memandang periode hidup ini sebagai sebuah momen berharga, tidak sekedar fase yang dilewati. Dan mengenai perbedaan individu, ia beranggapan setiap orang tanpa memandang orientasi seksual mereka harus dihormati martabatnya dan diterima dengan rasa hormat. Dengan hati-hati menghindari setiap tanda diskriminatif yang tidak adil, khususnya dalam bentuk agresi dan kekerasan. Dan kesimpulan yang saya ambil dari pelajaran agama kali ini, dalam agama kita diciptakan serupa dan secitra dengan Allah. Tentunya kita memiliki keistimewaan dan keunikan yang sangat berharga dari Allah. Kita harus berusaha bersyukur dan menerima keadaan. Namun tidak hanya itu, kita juga perlu melakukan perubahan bagi diri kita sendiri
apabila kita menginginkan hal yang membawa perubahan positif bagi diri kita.